Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya, Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival Duta Ministry. Malam hari ini, tema yang akan kita bahas, kita masih melanjutkan tema yang kemarin, ya bagian yang kedua ya. Nah bagi Bapak Saudara yang belum mengikuti bagian pertama, silakan bisa mengikuti lewat YouTube kami, ya klik Revival Duta Ministry. Dan nanti banyak judul-judul daripada khotbah-khotbah atau materi-materi pelajaran pemuridan. Ya, oke, saudara. Malam hari ini kita akan melanjutkan ya materinya. Kita masih membahas tentang gereja Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang tiga ciri ya, tiga hal yang menjadi ciri daripada gereja Tuhan Yesus itu apa? Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu memiliki tiga ciri ya. Yang pertama kemarin adalah ada kasih ya di antara anggota jemaat atau tubuh Kristus yang nampak keluar sebagai kesaksian terhadap orang-orang yang di luar. Yang kedua cirinya, gereja yang dibangun, yang didirikan oleh Tuhan Yesus adalah gereja yang penuh dengan otoritas dan kuasa, yang mampu mengatasi kuasa atas alam maut, karena kuncinya sudah diberikan kepada kita. Yang ketiga, cirinya adalah gereja yang dibangun atau didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah gereja misionaris, ya. Gereja punya misi pemberitaan Injil bagi seluruh alam, seluruh dunia ini, ya. Nah, yang disertai dengan tanda-tanda orang-orang percaya. Nah, saudara, tiga hal itu harus ada di dalam gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu. Nah, malam hari ini, lanjutnya adalah gambaran. Ya, hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Dalam kitab Perjanjian Baru, menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya dalam 7 lukisan. Ya, dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya dalam 7 lukisan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, saudara, hubungan antara Kristus dengan gerejanya itu antara apa dengan apa? Yang pertama adalah antara gembala dan domba. Ya, jadi siapa gembalanya, siapa dombanya. Ini merupakan awal start daripada gereja, ya. Orang-orang yang terkumpul, terhimpun, itu lalu mereka disebut dombanya, lalu digembalakan. Sebenarnya gembala originalnya adalah Tuhan Yesus. Kalau toh di bumi ini ada gembala-gembala sidang, mereka itu sebenarnya hanya wakilnya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Harusnya semua gembala-gembala yang ada di bumi ini, yang mendirikan gereja lalu menjadi seorang gembala itu, harus menunjukkan citranya Yesus. Sehingga penggembalaan itu harus persis dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Sebenarnya yang disebut gembala itu ya Yesus itu. Ya, jadi kalau ada pendeta yang disebut gembala dan sebagainya, itu hanya gembala-gembalaan aja. Ya, nah gembala aslinya adalah Tuhan Yesus itu. Nah, di sini kita melihat Yesus yang membangun gereja, dia menyebut akulah gembala, ya. Dan orang-orang yang percaya, yang terhimpun menjadi umatnya, mereka disebut dombanya. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 7 sampai ayat 10. Karena itu Yesus berkata lagi, perhatikan ya, yang berkata siapa? Tuhan Yesus. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 9. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan
dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, sebelum Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala, Tuhan Yesus pertama kali mengatakan bahwa dia adalah akses atau pintu, ya. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Tuhan Yesus, ya. Nah, semua yang tidak lewat Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah itu barang ilegal. Nah, itu enggak sah sebenarnya. Yesus bahkan tegas mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Yesuslah pintunya, Yesuslah aksesnya. Siapa yang masuk melalui pintu, yaitu Yesus itu, ia boleh mengalami atau mendapatkan jaminan, yaitu sebuah keselamatan. Bukan hanya diselamatkan, bahkan yang masuk melalui Yesus itu, ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput, ya. Sampai akhirnya Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam berlimpah-limpah. Jadi orang yang datang kepada Tuhan Yesus dibawa kepada padang rumput yang hijau. Sehingga hidupnya ada di dalam kelimpahan. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam Yesus itu bisa mengalami kelimpahan? Karena di sini Yesus itu mengambil peran. Ya, semua orang yang datang kepadaku sekarang aku gembalakan, aku openi, aku pelihara, ya. Nah, aku jamin keselamatannya, aku lindungi dan sebagainya. Sehingga dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, setelah itu ayat 11, Tuhan Yesus baru berkata, akulah gembala, ya, yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia bukan hanya menyatakan dirinya sebagai gembala tok, tapi dia menyebut, ya, bahwa dia adalah gembala yang baik. Dan ciri daripada gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa Tuhan Yesus harus menyertakan ya satu sebutan setelah mengatakan dirinya adalah gembala? Kenapa dia menjelaskan gembala yang bagaimana? Gembala model apa? Karena di dunia ini banyak gembala-gembala yang modelnya nggak sama kayak Yesus. Sampai Tuhan Yesus pernah berkata, ya, gembala yang nggak sama dengan aku itu disebut gembala upahan. Mereka melakukan penggembalaan tujuannya hanya untuk mengenyangkan perut mereka. Urusan perut saja. Ya. Nah, tapi gembala yang asli, gembala yang sejati, gembala yang baik, itu adalah gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah yang dikerjakan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan? Nah, saudara, sekarang kita melihat, banyak orang melihat, ya, tokoh atau Tuhan siapa yang dipercayai oleh setiap umatnya, yang pernah memberikan nyawanya untuk yang mempercayai atau pengikutnya. Cuman pengikut Kristus, bukan? Yesuslah yang mampu, yang mau memberikan nyawanya bagi para pengikut-pengikutnya. Nah, saudara, saya pernah mendengar satu istilah, ya. Satu kali Pak Karno, ya, Pak Soekarno itu menghadiri waktu masih jadi presiden, ya. Jadi menghadiri Natal di lapangan Banteng. Waktu itu seluruh gereja kumpul di sana, lalu mengangkat tema. Temanya adalah Yesus Gembala yang baik, itu temanya, tema Natal itu.
Lalu Pak Presiden, ya Pak Soekarno itu disuruh memberikan sambutan. Ketika Pak Soekarno itu naik ke panggung, ya, dia bilang gini, saudara, saya sangat kagum dengan tema yang diangkat pada tema Natal pada saat ini, ya. Nah, di sini temanya adalah Yesus Gembala yang baik. Lalu Pak Soekarno itu bilang begini, gitu, saya nggak setuju, ya, bahwa Yesus Gembala yang baik. Semua hadirin itu pada kecewa, pada bingung mendengar seorang pemimpin ngomong seperti itu di atas panggung dalam acara Natal itu. Tapi ya, sebelum semuanya bertanya maksudnya apa, Pak Karno ini menambahkan, gitu, maksud saya begini, saya nggak setuju kalau Yesus ya disebut gembala yang baik. Ya, menurut saya Yesus itu adalah gembala yang sangat baik. Lalu semua tepuk tangan. Yesus itu adalah gembala yang sangat baik. Wah, Anda tahu ya, bahkan itu kan jago orator ya. Wah, ya, jadi dia pintar sekali gitu ya. Sampai akhirnya orang, wah saya kira gitu. Nggak taunya malah ditambahin lebih mantap lagi ya. Kalau orang bisa mengatakan, melihat bahwa Yesus bukan hanya gembala yang baik, tapi dia sangat baik. Maksud saya ini loh, ya, kesaksian itu harus muncul dan dilihat, dirasakan, dinikmati. Dia bukan sekedar baik seperti apa yang dikatakan, akulah gembala yang baik. Ternyata dia bukan hanya baik, dia sangat baik. Amin. Dia terlalu baik. Kenapa? Karena dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, saudara, sekarang hubungan gereja dengan Tuhan Yesus itu antara gembala dan dombanya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Apa beda daripada domba dan kambing? Ya, kalau kambing itu nggak tahu aturan, ya, nggak mau diatur, maunya sendiri, merasa dirinya mampu dan sebagainya. Tapi kalau domba itu punya sifat, sifatnya apa? Nurut, ya. Sifatnya nurut. Nurut siapa? Nurut gembalanya. Ya, nurut gembalanya. Jadi kita sebagai domba dan Yesus adalah gembala kita. Yesus itu pegang tongkat, namanya tongkat gembala. Daud tahu persis antara hubungan gembala dan domba. Kalau Anda ingin tahu tentang hubungan gembala dan domba, belajar dari kehidupan Daud. Sehingga Daud itu menuliskan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tahu nggak ya? Daud nggak ketemu Tuhan Yesus loh. Tapi Daud mengalami, ngerti, ya, bagaimana hubungan antara gembala dan domba. Dia sebagai gembala, dia punya tanggung jawab untuk melindungi dan mengenyangkan domba-dombanya itu. Setelah dia lakukan itu untuk domba-dombanya, dia ngerti juga bagaimana pemeliharaan dan perlindungan Allah terhadap dia. Ya, sehingga dia bisa katakan, seperti apa yang aku alami hubungan aku dengan domba-dombaku, begitu juga sekarang hubunganku dengan Tuhanku. Sekarang makanya aku buat Mazmur dengan judul Tuhan adalah gembalaku. Amin. Artinya Daud menempatkan dirinya sebagai domba. Amin. Nah, ngerti ya maksud saya? Seorang raja yang luar biasa, tapi dia berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Dan dalam Mazmur itu sangat indah, ya. Apa yang ditulis oleh Mazmur itu sangat-sangat memberkati. Dan banyak orang suka, ya, Mazmur 23 itu. Kalau lagi mengalami keadaan kekurangan, mengalami keadaan gelisah, resah, dan sebagainya, saran daripada pendeta biasanya, Pak, baca Mazmur 23. Kamu punya gembala yang baik, Tuhan itu gembalamu, ya. Lalu suruh membaca itu. Kalau nggak bawa Alkitab, mungkin kamu tahu nggak lagunya? Kan ada lagunya ya. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku, ya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, gitu ya. Dia membimbingku ke air yang tenang dan sebagainya, ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyelamatkan aku. Itu ungkapan hatinya Daud. Ketika dia menempatkan dirinya sebagai domba dan menjadikan Tuhannya sebagai gembalanya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita yang berkumpul 2-3 orang atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita yang disebut gerejanya Tuhan Yesus, gereja perjanjian baru ini. Ya, bagaimana sekarang hubunganmu dengan Tuhan Yesus? Apakah engkau menganggap Tuhan Yesus itu sebagai gembalamu dan engkau menempatkan dirimu sebagai domba yang selalu butuh Tuhan? Ya, selalu mau bergantung dengan Tuhan. Selalu mau ngikut dan nurut dengan Tuhan. Itu hubungannya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa ngerti? Bagaimana saya bisa nurut? Bagaimana saya bisa mengalami seperti apa yang Daud alami di dalam kehidupan saya? Tuhan Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mengenal aku. Kenal betul sama gembalamu. Siapa yang menggembalakan Anda? Gembala agungmu adalah Tuhan Yesus. Ya. Lalu dengar apa yang dikatakan oleh gembala agungmu itu. Apa yang disarankan oleh gembala agungmu itu. Apa yang dilarang oleh gembala agungmu itu. Nurut. Amin. Nurut. Nah, nurut sama gembalanya itu. Jadi, mendengar suara Tuhan itu dasar sebagai orang percaya. Kalau Anda nggak bisa dengar suara Tuhan, bagaimana Anda bisa nurut Tuhan? Betul? Setiap Anda pengen menentukan arah hidup Anda supaya berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang nggak mau mendengar suara Tuhan itu, selalu datangnya kepada dalam tanda kutip orang-orang yang dianggap lebih senior dan lebih rohani. Ya, beberapa orang nih kadang-kadang datang pada saya, Pak Gideon, gitu. Menurut Pak Gideon nih, gitu. Atau tanyakan kepada Tuhan, Pak Gideon, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, keputusan apa yang harus saya ambil, bla 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 dan sebagainya. Ya, ketika orang datang seperti itu dulu-dulu awalnya, saya kerjain PR-nya. Saya kadang-kadang sampai doa malam gitu ya. Saya bawa beban masalah orang itu, Tuhan. Kenapa orang ini begini-begini. Lalu Tuhan memberikan hikmat, ya. Tuhan memberikan jawaban. Lalu saya sampaikan kepada orang itu. Tapi lama-lama itu nggak mendidik, ya. Nggak bisa seperti itu. Semua orang adalah domba, ya. Nah, tingkatannya beda-beda sih. Kalau udah maju, domba yang sudah senior, nanti dijadikan asisten gembalanya. Untuk membimbing adik-adik rohaninya, begitu ya. Nah, tapi hal mendengar langsung dengan gembalanya itu, suara gembalanya itu merupakan sesuatu yang harus terjadi secara personal, secara pribadi kepada para domba-domba itu. Ya, kalau Anda nggak bisa dengar suara Tuhan, gimana bisa nurut Tuhan? Amin. Nah, malam hari ini kita camkan baik-baik. Tuhan gembala, kita domba-dombanya. Ya, kewajiban seorang gembala memberi makan, memberi kelimpahan, memberi perlindungan dan sebagainya. Tanggung jawab dan tugas daripada domba apa? Nurut sama gembalanya. Amin. Nah, sekarang yang kedua, saudara, hubungan antara Tuhan Yesus ya dan gerejanya. Ya, pokok anggur dan carangnya. Ya, siapa pokok anggurnya? Pokok anggurnya Tuhan Yesus dan
carangnya adalah kita. Ada lagunya juga ya. Nah, hubungan antara Kristus dan jemaat itu banyak sudah dibikin lagu. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ada lagu. Nah, itu cukup mengingatkan ya. Bahkan itu lagunya sekolah minggu. Dari kecil anak-anak sudah ngerti bahwa kita ini hanya carang, Yesus adalah pokok anggur. Nah, lebih jelasnya kita melihat dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini hubungan ya antara Yesus dan jemaatnya yang digambarkan ya, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting atau carang-carangnya. Oke, saudara. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, perhatikan saudara, Yesus berkata, aku ini pokok anggur. Ya, yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Ya. Jadi Yesus itu pokok anggur, pohon anggurnya. Petaninya adalah Allah Bapa. Ini kalau Tritunggalnya nggak benar, ini bingung nih. Yesus dan Bapa dibilang satu ini. Nah, kalau ditanya ini, Yesus apa? Pokok anggur. Lalu pengusahanya siapa? Bapa. Pengusaha itu kan petaninya, betul? Pokok anggur itu kan pohon. Pohon sama petani kan hal yang berbeda, betul? Yesus bilang, petaninya, pengusahanya itu Bapakku. Aku ini pokok anggurnya. Nah, ngerti Yesus ya? Nah, Yesus itu pokok anggurnya, Bapaknya, pengusahanya. Artinya apa, saudara? Yesus datang ke dunia itu, dia bukan atas kehendaknya sendiri. Dia boleh ada di dalam dunia ini karena Bapa yang menghendakinya. Ini upaya, usaha daripada Bapa sehingga Yesus turun ke bumi, ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menebus semua manusia yang berdosa itu. Amin. Nah, dosa artinya membuat manusia terpisah dengan Allah. Amin. Ketika Yesus menebus mereka, mereka akhirnya menyatu kembali di dalam Yesus. Nah, ketika ada di dalam Yesus ini, lalu Tuhan bilang, kamu gerejaku sekarang. Ya, kamu gerejaku. Hubungannya sekarang antara aku dan kamu adalah, aku pokok anggurnya, kamu sekarang adalah ranting-rantingnya. Atau carang-carangnya. Nah, sekarang kita belajar di sini. Ya, kenapa Tuhan Yesus menggambarkan gerejanya sebagai ranting atau carang? Ya, saudara, pohon itu tak pernah menghasilkan buah. Buah itu muncul itu dari ranting atau carang, betul? Nah, maksudnya ya. Jadi nggak mungkin dari pohon yang gede itu tahu-tahu muncul buah dari batangnya, itu nggak. Buah itu muncul dari ranting-ranting
yang nempel pada pokok pohon tersebut itu loh. Nah, di sini Tuhan menggambarkan, aku adalah pokoknya. Orang yang ada di dalamku, aku sebut ranting atau carang dari aku. Lalu Tuhan berkata, ya, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi selama kamu ada di dalam aku, kamu nempel terus kepadaku, kamu akan menghasilkan buah. Ya, kamu akan menghasilkan buah. Saudara, bagaimana gereja bisa berbuah? Cuma satu, harus tetap melekat kepada pokok anggur itu. Amin. Artinya, kalau Anda bisa, Anda mampu melakukan sesuatu, itu bukan karena Anda. Semua karena Tuhan. Di luar Tuhan, Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Amin. Ya, di luar Tuhan, Anda akan kering. Lalu dilempar ke dalam api, lalu dibakar. Ya, di luar itu. Ranting yang di luar, atau nggak ada di dalam nempel kepada pokok atau batang pohon itu, lama-lama kering, lalu dibakar, dibuang ke dalam api dan dibakar, ya, nggak ada harapan lagi. Tapi selama masih mau nempel, dia punya harapan. Harapan apa yang pertama? Harapan untuk berbuah. Ketika kita berbuah, Tuhan senang, amin. Yang senang siapa? Pengusahanya, itu ya. Bapak dimuliakan ketika kita berbuah. Ya. Caranya berbuah, Anda harus tinggal di dalam Yesus. Nempel di dalam Yesus. Di luar Yesus kita nggak bisa berbuah. Kalau sampai kita bisa berbuah, Bapakmu dimuliakan. Nah, ternyata si petani itu, Bapak itu nggak cukup puas dengan buah yang sedikit dari kita. Kalau sudah ada potensi berbuah dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan Yesus ini, Bapak ingin buahnya bukan sedikit. Buahnya harus lebat. Buahnya harus banyak. Caranya bagaimana? Supaya buahnya lebat dan banyak itu. Nah, si petani, Bapak ini mulai menghampiri ranting-ranting dan carang itu yang sudah nempel pada Yesus atau pokok anggur itu. Dicari. Apa yang dicari kira-kira saudara? Ranting-ranting yang nggak produktif mulai dipotong, mulai dipangkas. Apa itu? Ranting-ranting yang nggak produktif. Banyak hal, saudara. Karena petani atau Bapak ini ingin kita berbuah lebat, makanya kadang-kadang dia memotong bagian-bagian hak dalam kehidupan Anda. Itu yang disebut ranting. Ya, hak bagian hidup Anda yang menghambat proses berbuah lebat. Apa kira-kira? Mungkin bisa hobimu. Ya, wah, Tuhan bilang stop hobimu itu. Ya, aku butuh waktumu lebih banyak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Oh, ya. Stop hobimu yang ini. Ya, stop ini, stop itu. Itu namanya pemotongan ranting, pembersihan ranting. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih banyak buah-buahnya. Jadi diikut Tuhan itu bukan kayak apa ya, dibelenggu dengan aturan Taurat seperti itu, enggak. Kita telah dimerdekakan dari setiap bentuk aturan, bukan? Tapi kalau Tuhan mulai mendisiplin, mulai ya mempertegas hidup kita ini, dengan dia katakan stop ini, stop itu, jangan ini, jangan itu. Bukan berarti kita kembali kepada Taurat, bukan? Ya, itu proses langkah supaya Anda berbuah lebat tujuannya. Kalau Anda tidak mau melepaskannya,
Anda tidak berdosa. Tapi Anda tidak berbuah lebat, itu tok. Ya. Jadi apa yang dilarang oleh Tuhan itu bukan unsur dosa. Seperti Taurat ketika melarang, maka dosa itu mulai kelihatan, dong. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu harus ya dibuang. Tapi yang dipotong, yang dibersihkan oleh Tuhan itu sifatnya bukan jahat itu. Tapi hal-hal yang membuat Anda kurang waktu untuk Tuhan, umpamanya gitu ya. Karena apa? Satu kegiatan Anda. Wah, hobinya arisan tuh. Ya. Wah, arisan. You. Kalau udah ngumpul arisan itu. Ada sih orang yang arisan tuh hampir tiap hari sudah. Ya, arisan sama ibu-ibu ini, arisan sama ibu-ibu itu, segala macam. Nah, kalau dia ikut 30 kelompok, ya tiap hari dong namanya itu ya. Ya, tiap hari. Nah, satu kali Tuhan bilang ini, stop arisan gitu ya. Ada orang salah paham, Pak, emang arisan nggak boleh? Bukan masalah boleh atau enggaknya itu. Kalau itu membuang waktu Anda banyak di situ, dan Anda nggak berbuah gara-gara hanya perkara itu, Tuhan bilang, itu ranting yang nggak produktif. Tinggalkan itu. Lepaskan itu. Ya, potong oleh Tuhan. Tapi kalau gitu nanti aku nggak punya teman ya gini. Ya, nah, nanti Tuhan akan berikan hikmat kepada Anda. Ya, petani itu nggak gegabah memotong bagian-bagian yang harus dipotong. Dia tahu bagian mana yang memang itu membuat Anda nggak produktif, mau dipotong oleh Tuhan. Setelah Anda rela untuk dipotong itu, nanti Anda kaget, weh, sekarang kenapa ya? Saya begitu cinta dengan Tuhan dan buah saya semakin lebat untuk Tuhan. Nah, ketika Anda sudah mulai berbuah banyak, Bapakmu dimuliakan. Petaninya seneng, amin. Pengusahanya seneng, ya. Pengusahanya seneng. Karena apa? Ranting-ranting itu mulai mengeluarkan buah. Banyak. Ayo Bapak Saudara, itu tugas gereja. Tugas gereja Tuhan Yesus apa? Berbuah. Amin. Ranting yang enggak berbuah, dipotong, dibuang, dibakar ke dalam api. Camkan Bapak. Ya. Jangan Anda merasa sudah ikut Tuhan Yesus. Kalau Anda sebagai ranting nggak produktif, nah nanti petaninya datang, Anda akan tersingkir. Karena apa? Mesti dibersihkan. Jangan masuk kelompok yang dibersihkan ini. Gara-gara apa? Nggak produktif dalam hidup Anda. Kita harus punya target. Amin. Gereja Tuhan harus menghasilkan buah. Dalam buku 1 kita belajar ya, ada 3 buah yang harus dihasilkan orang percaya. Pertama buah pertobatan, yang kedua adalah buah pelayanan, yang ketiga adalah buah roh dengan 9 citra rasanya. Amin. Itu harus keluar dari setiap gereja atau anak-anak Allah. Amin. Oke, saudara. Hubungan yang ketiga sekarang antara Kristus dengan jemaatnya atau gerejanya. Kristus sebagai batu penjuru dan gerejanya adalah bangunannya. Nah, apa itu batu penjuru, saudara? Nah, di sini tuh saya kasih gambar batu nih, ya. Ngapain sih batu digeletakin di sini nih? Nah, saudara, kalau orang mau membangun sebuah gedung, baik itu rumah atau gedung besar, mall dan sebagainya, sebelum ya itu bangunan besar itu berdiri, ya. Awalnya nanti akan ada satu peletakan batu pertama itu ya. Batu yang ditaruh pertama kali itu yang disebut batu penjuru. Dari tempat ini, dari titik ini, ya, tanah ini akan dibangun ke kiri, ke kanan, ya, ke depan, ke belakang, ke atas, itu ya. Dimulai dari titik tadi itu. Batu diletakkan itu. Nah, banyak orang kadang-kadang ya, tidak memikirkan segi batu penjurunya.
Kalau mereka mengadakan acara peletakan batu pertama gitu ya, asal lempar batu aja. Peletakan batu pertama kita mau bangun apa gitu ya, yang tanah gede gitu. Ya, itu padahal mungkin blueprintnya belum ada gitu ya. Jadi mereka nggak ngerti ini bangunan mau kemana. Ya sudahlah, gali tanah aja seperti itu, letakin batu satu di sini, blek gitu. Tapi nanti memulai pembangunannya nggak mulai dari batu itu. Ya. Yang dimaksud batu penjuru itu adalah titik awalnya. Ya, start awalnya, dimulainya. Nah, Yesus adalah batu penjuru dan kita bangunannya. Amin. Pola, model apapun itu menurut startnya ini loh. Ya, tujuannya. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Betul ya? Dia yang memulai segala sesuatu. Yang memulai Yesus. Jangan Anda memulai lebih dahulu, lalu Anda giring Yesus untuk mengikut Anda. Nangkep saudara maksud saya? Siapa nurut siapa? Siapa mimpin siapa? Yesus sebagai batu penjuru, kita bangunannya. Yesus mau buat rumah model apa? Yesus mau bikin bangunan seperti apa? Dimulainya dari Yesus. Amin. Dimulainya dari Yesus. Ibrani pasal 12 kalau Anda lihat, ya, kita ini dikelilingi oleh banyak saksi, betul? Bagaikan awan di langit itu. Lah, lalu ayat yang kedua dikatakan, pandang kepada Yesus. Dia yang memulai iman kita. Dia juga yang akan mengerjakan dan menyelesaikannya. Ide gagasannya dari Dia. Sebagai gereja Tuhan, kita harus menangkap idenya Tuhan. Sehingga kita bergerak menurut apa yang Dia mau lakukan melalui kehidupan kita, gereja Tuhan ini. Melalui hidup kita ini Tuhan mau membangun apa? Bangunan model apa? Amin. Nah, kalau kita dikumpulkan dalam kelompok wadah revival total ministry ini, kita dididik dalam kelas pemuridan, ada fellowship, ada bengkel rohani, ada seminar, acara-acara kita, ya. Nah, nanti mungkin ada tambahan acara pembekalan, ya, dan sebagainya. Nah, ada leadership, ya, yang dilakukan untuk para leaders yang ada di RTM ini banyak nih acara-acaranya. Ya, sebenarnya tujuannya kemana? Kita melangkah bukan karena mau kita sendiri. Ya, karena Tuhan yang bergerak, menggerakkan kita semuanya. Karena kita dikumpulkan di tempat ini. Tuhan mau membuat sebuah bangunan model apa melalui wadah RTM ini. Dan Anda yang sudah ada di dalamnya, kita ini batu-batu yang disusun, betul ya? Secara rapi untuk mewujudkan sebuah bangunan. Nah, kita harus rela nih, ngikutin polanya, amin. Jadi batu penjurunya siapa? Yesus. 1 Korintus 3 ayat 9, ini ayatnya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, kita ini bangunannya Allah, amin. Nah, tentang ladang nggak saya bahas. Tapi kita ini bangunan Allah karena kita sedang bicara tentang batu penjuru. Amin. Nah, jadi kita ini bangunannya Allah. Bangunannya Allah. Betul? Anda ngerti lah, gitu. Tukang-tukang itu membangun apa? Membangun rumah. Betul ya? Nah, ide gagasannya ya dari insinyurnya itu, ya, arsiteknya. Bangunnya di mana dan sebagainya. Nah, saudara, Efesus 2
ayat 19 sampai ayat 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Nah, ternyata Dia mau bangun sebuah bangunan untuk apa? Untuk nanti menjadi kediamannya Allah. Melalui bangunan gereja yang Yesus sebagai batu penjurunya ini, nanti Allah boleh tinggal di dalamnya. Ya. Nah, rumah seperti apa yang diinginkan oleh Allah itu? Nah, itu ada di hatinya Tuhan Yesus sebagai batu penjuru itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, Petrus menasihatkan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Ya. Baca sama-sama. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Ini nasihat daripada Petrus, ya. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Artinya apa? Hidupmu itu, ya, yang Anda persembahkan kepada Tuhan, entah itu tenagamu, entah itu waktumu, ya. Nah, yang Anda persembahkan kepada Tuhan akan dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Kristus yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi setiap hidup kita yang kita persembahkan itu jadi batu hidup. Saling melengkapi, saling menunjang, saling memenuhi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya, saya nggak bisa bergerak sendiri. Saya butuh Bu Eva, gitu ya. Saya butuh Pak Kis, saya butuh Bu Ning, gitu ya. Nah, Bu Ning itu kalau ikut Zoom, ya, belum saya buka udah hadir duluan. Ya, semangatnya luar biasa. Itu. Nah, kenapa? Ya mungkin Bu Ning memang merasa harus menjadi bagian dari kita ini. Menjadi batu yang hidup, dipersembahkan. Mau ngerti, aku ada di sini, harus melakukan apa, harus mengerjakan apa. Itu harus mulai muncul. Jangan hanya enak nikmati pengajaran tok begitu ya. Tapi mulai, aku ini batu hidup. Aku ini disusun di bagian mana? Ya. Setelah siapa? Ya, dalam hal apa? Itu harus dibangun dari diri kita. Kalau enggak, respon itu enggak ada di dalam diri Anda, walaupun Allah pengen, free will-mu itu membatasi Allah untuk menggerakkan Anda. Tapi ketika Anda bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku mau berkolaborasi. Apa yang ingin kau kerjakan melalui hidupku ini? Aku siap untuk melakukannya. Ya, dan nanti Tuhan akan menata Anda batu di bagian mana, amin. Untuk pembangunan rumah rohani itu, dia lihat kapasitas Anda. Kapasitas Anda itu cocoknya ada di mana, ya? Nah, ini cocok di sini nih. Ini cocok nih, di pinter nyari jiwa. Wah, nanti Anda dikumpulkan dengan orang-orang yang memang apa? Ada misi untuk penginjilannya, benar? Wah, ini rajin. Kalau doa tahan lama, ya, doanya lama. Kalau doa itu nggak bosen-bosen, ya. Kalau doa itu tulus, ya, akhirnya ditaruh oleh Tuhan untuk apa? Ada di pagar doa dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Semua ada bagian masing-masing, bukan? Nah,
Si batu ini kalau ditaruh di tempat-tempat tersendiri, ya jangan terus marah loh. Kenapa saya disusun di bagian dapur ya? Kenapa saya nggak disusun di bagian ruang tamu ya? Coba saudara, kalau batu-batu bata itu disusun begitu ya, maunya di mana? Maunya di ruang tamu ya? Nah, dinikmati semua orang selalu dipasang figura-figura yang bagus gitu ya. Dinding-dindingnya di situ. Nah kalau dipakai di kamar mandi gitu, di kloset, tiap hari cuma lihat apa. Tapi itu penting juga dalam rumah bangunan itu. Tapi semuanya saling melengkapi. Amin. Nah, saudara, sekarang bagian yang keempat. Ya, kita cepat sedikit. Hubungan Kristus dengan jemaatnya. Yesus adalah imam besar dan kita adalah kerajaan imam. Ya, Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, Tuhan Yesus, saudara, keimaman Tuhan Yesus itu bukan warisan atau melanjutkan dari keimaman Harun. Tidak. Tapi keimaman Yesus itu pernah dipakai atau dilakukan terjadi kepada satu orang namanya Melkisedek yang dibilang tidak berbapak dan tidak beribu. Ya. Nah, istilah tidak berbapak dan tidak beribu itu kadang-kadang juga membuat orang bertanya-tanya, dan ada beberapa orang yang tanya, "Pak, apa maksudnya tidak berbapak dan tidak beribu itu? Apa Melkisedek itu lahir dari batu?" Enggak, ya. Dia masih punya bapak. Dia masih punya ibu. Tapi yang dimaksud keimamannya ketika ketemu dengan Abraham, lalu Abraham memandang dia sebagai imam. Siapa yang mengangkat? Ya. Pada waktu itu Lewi kan belum ada, betul? Lewi itu kan cicitnya Abraham, betul? Abraham, Ishak, Yakub, betul? Yakub punya anak 12. Salah satunya Lewi. Ya, cicitnya, ya. Nah, jadi ini Abraham ini ketemu dengan Melkisedek, dia langsung bilang, "Ini imam." Siapa yang mengangkat imam? Atas dasar apa? Yang mengangkat imam adalah Allah langsung. Itu yang disebut dengan istilah tidak berbapak dan tidak beribu. Yesus sama. Dia menjadi imam langsung ditunjuk oleh bapaknya. "Kamu adalah anakku pada hari ini." Ya, tadi dikatakan ayat yang ke-4 tadi ya, 5. "Engkau adalah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini." Engkau adalah imam. Yang nunjuk siapa? Yang nunjuk langsung Allah Bapa. Yesus itu diangkat menjadi imam oleh Bapaknya. Lah, karena Yesus hubungannya dengan gerejanya, dia imam, kita siapa? Kita adalah kerajaan imam. Sehingga dia berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani." Betul? Kita adalah imamat yang rajani. Nah, bicara tentang imamat rajani sudah ada di kita bahas berapa bulan dulu dalam seminar ya. Nah, coba nanti dilihat kembali. Ibrani 1 ayat yang kedua. Inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga.
melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, 1 Petrus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Wow, banyak ayatnya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru juga, telah menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, kita sebagai bangsa imam, kita dipanggil keluar, eklesia tadi ya, gereja Tuhan, untuk apa? Untuk memancarkan terang di dalam kegelapan secara ajaib. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Oke, saudara. Hubungan Kristus dengan jemaatnya berikutnya. Yesus adalah kepala, kita adalah anggota tubuh Kristus, ya. Nah, Dia kepala, kita anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Amin. Kita ini tubuhnya. Entah Anda jadi bagian tangannya, ya, atau Anda bagian kakinya, Anda bagian mulutnya, ya, anggota-anggota tubuh Kristus itu banyak. Tapi kepalanya adalah Yesus. Amin. 1 Korintus 12 ayat 20 ini, ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sebagai anggota tubuh Kristus, apa yang harus kita lakukan? Efesus 4 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semuanya. Amin. Kita satu tubuh, satu roh, dibangun, harus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, jadi di dalam anggota tubuh Kristus itu, yang mengikat bukan duit, ya, tapi yang mengikat adalah damai sejahtera. Ikatan itu, ya, ikatan damai sejahtera. Amin. Jangan Anda diikat oleh yang lain. Jadi ikatan yang paling original, ikatan yang paling murni adalah namanya damai sejahtera. Jadi kalau Anda berdoa, Bapak, ya, satukan kami, ya, ikat kami dengan tali kasih-Mu, boleh.
ikat kami dengan damai sejahtera-Mu. Boleh, gitu ya. Nah, jadi dua tali ini, tali kasih dan tali damai sejahtera, itu yang mengikat tubuh Kristus. Di mana ada damai, di mana ada kasih, nah di situ saudara, kehendak Tuhan akan mudah terjadi di dalam tubuh Kristus itu. Tapi kalau di dalam anggota kelompok itu sudah nggak ada damai, udah nggak ada kasih, yang ada apa? Berantakan, yang ada apa? Saling benci, ya gitu ya. Bagaimana bisa mengerjakan proyeknya Bapak? Nggak mungkin bisa, betul? Harus diikat dengan damai sejahtera, ya. Lalu diikat dengan kasih, bahu-membahu, saling menolong, saling membantu, saling menopang anggota tubuh itu. Nggak boleh iri satu dengan yang lainnya, amin. Nah, memang kadang-kadang dalam anggota tubuh Kristus itu, setiap anggota tubuh itu kadang-kadang beda anggota, beda fungsinya, betul? Ya, contoh satu kali nih, ada anggota tubuh yang mulai iri ya dengan satu tubuh yang lain. Ya, satu kali mata, hidung, telinga, kaki, tangan, dia kumpul ya, lalu bilang itu si mulut enak ya, ngunyah terus, ngerasain martabak, ngerasain pizza hut, you know? Ngerasain soto Betawi, waduh, udah, wah, gitu ya. Nah, pokoknya makanan-makanan gitu lewatnya mulut itu ya. Lalu si tangan bilang gini, iya tuh, pas saya makan itu, pas mulut makan soto Betawi, tahu nggak? Itu mangkok saya pegang panas, tahu nggak? Saya yang panas, betul nggak? Tangan saya yang panas, mulutnya enak aja ngucipin gitu ya. Ya, lalu kakinya bilang, iya tuh, saya yang jalan tuh 2 kilo tuh, kaki ya, capek tahu, mulut tinggal makan duduk di situ. Nah, mata juga gitu, aku yang baca itu, telinga bilang, aku yang denger itu, ya, nah, aku yang mencium harumnya itu, tapi yang nikmati kok tetap mulut. Lalu mereka bermufakat, yuk kita ini ya, boikot si mulut ini. Kita nggak usah melihat, saya nggak mau melihat, saya nggak mau mencium, saya nggak mau dengar. Tangan bilang, aku nggak mau bergerak, kaki nggak mau berjalan. Ya, awalnya mulut kebingungan, tuh, jadi asem, tuh, ya. Karena apa? Nggak ada yang masuk. Waduh, ini kenapa ini ya? Kok nggak ada makanan masuk di sini ya? Sehari, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Nah, Anda tahu kalau lagi puasa itu ya. Nah, Anda rasanya mulut nggak masuk makan tuh gimana itu. Nah, 4 hari, 5 hari, tahu apa sih? Mata mulai berkunang-kunang, ya, badan mulai gemeter, tangan mulai lemes, gitu. Kaki mulai apa kayak kram-kram kayak semutan atau gajahan, nggak tahu itu ya. Ya. Kalau semutan kan kekecilan, ya, gajahan lah gitu ya. Wah, kayak kram-kram seperti gitu ya. Terus telinga mendengung-dengung, apa? Hidung mulai pilek-pilek gitu ya. Nah, lalu mulai jatuh gitu, mulai lemes seperti itu. Ketika menyadari keadaan lemes seperti itu, mereka baru nyadar. Kita nggak bisa terus-terusan memboikot si mulut ini. Kalau kita terus lakukan begini, kita lumpuh semuanya ini. Mati nanti kita. Ayo sekarang kita kembali aktif menurut tugas kita masing-masing. Nggak perlu iri sama mulut. Memang dia punya tugas untuk apa? Mengunyah, tugas untuk menikmati, tugas untuk mencicipi supaya kita kuat. Gitu ya. Akhirnya mereka bergerak kembali. Si mulut mulai happy, ya itu. Datang juga nih soto Betawi. Boleh makan lagi. Mata mulai berbinar-binar, ya. Tangan mulai kuat kembali. Ya, itu sudah anggota tubuh Kristus harus diikat dengan damai sejahtera, dengan kasih. Amin. Nggak perlu iri satu dengan yang lainnya. Ya, terus hubungan Kristus dengan jemaatnya yang lain. Ya.
Nah, Kristus adalah Adam terakhir dan gerejanya adalah ciptaan baru. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15, 45-nya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam telah menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, kita ingat, Adam yang pertama, kakek moyang kita ini, dia menjadi makhluk yang hidup. Betul? Ketika dihembusi oleh nafas Allah, lalu Allah bilang, kamu sekarang adalah makhluk yang hidup. Tapi ketika jatuh dalam dosa, dia tidak lagi disebut sebagai makhluk yang hidup. Dia disebut mati, disconnection, putus hubungan dengan Allah. Sehingga Kristus datang ke dunia, menjadi Adam yang terakhir. Bukan menjadi makhluk yang hidup, tetapi menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Hubungan Kristus dengan jemaatnya, membuat jemaatnya hidup. Amin. Hidup. Dapat transferan hidup. Ya. Nah, dipulihkan. Terkonek kembali dengan surga. Ya. Jadi Adam terakhir itu menjadi roh yang menghidupkannya. Sehingga kita yang dulunya adalah keturunan Adam disebut orang mati. Ya. Sekarang kita boleh menjadi orang yang hidup. Dan bukan sekedar hidup. Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita sekarang memiliki hidup yang baru. Karena kita adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, sebagai ciptaan baru di dalam Yesus. Nah, di sini apa yang lama dan apa yang baru yang sudah datang itu. Yang lama adalah egosentris dan yang baru yang sudah datang adalah kristosentris. Amin. Oke, bagian terakhir. Hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai pengantinnya atau mempelai perempuannya. Ya. Yohanes 3:29. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu, itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya, saudara, Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita semua adalah mempelai perempuannya atau pengantinnya. Jadi walaupun saya ini laki-laki, ya cowok gini, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus, saya juga nanti jadi pengantin perempuannya. Ya, nah. Semua gerejanya perempuannya, istrinya Tuhan Yesus. Nah, sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, sebelum Bapak nanti ketok palu, yaitu meresmikan Yesus, pesta perkawinan anak domba. Jadi kalau orang belum menikah, ya, tapi sudah ada hubungan dekat, itu kan disebut apa? Bukan hanya pacaran, tapi tunangan. Ya, 2 Korintus pasal 11, ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi sekarang kita ini sedang tunangan, ya. Tunangan sama Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau sudah ketemu dengan dia, lalu bapaknya menikahkan antara gereja Tuhan dengan Yesus, nanti baru ada musiknya. Ya, kalau ala barat ya teng 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 teng, tong teng teng teng, teng
teng teng teng teng teng teng teng teng gitu ya. Nah, kalau di kampung ya tung tung cekling gitu ya. Mantai nih ditemok nih gitu. Tung tung cekling itu apa gitu. Ya. Pakai gamelan ting dong ting gelung gitu ya. Lah datang ketemu gitu ya. Nah, ada pertemuan di udara. Wah, kita ini tunangan Yesus. Nanti kita nikah sama Yesus. Tapi ingat saudara, kalau Anda nikah, Anda nggak akan nikah sama bayi ya. Anda akan nikah sama orang dewasa. Makanya gereja Tuhan harus bertumbuh menjadi dewasa. Supaya pantas jadi istrinya Yesus. Amin. Supaya diambil jadi istrinya Yesus. Nggak semua orang Kristen akan jadi istrinya Yesus. Kalau dia nggak bertumbuh dewasa, nggak bakal nikah sama Yesus. Amin. Pertumbuhannya harus dibuktikan. Kalau Anda punya kerinduan nanti nikah dengan Yesus, Yesus lihat nih, udah dewasa belum nih. Amin. Ya, kalau masih kanak-kanak gitu, wah gitu ya, repotin ini. Ya, Efesus 5, 32-33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Nah sekarang apa ini? Dari gambaran pernikahan di dunia ini yang harus kita lakukan untuk suami kita nanti, yaitu Yesus ya. Nah di sini katakan, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri harus menghormati suaminya. Sekarang kita lihat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Anda enggak? Mengasihi, betul? Dia sebagai suami telah mengasihi kita. Sekarang kita gereja Tuhan harus menghormati suami itu. Menghormati Yesus. Amin. Nah nih, menaruh rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Dia sudah terlanjur mengasihi kita. Tugas suami sudah dilakukan. Sekarang dia menunggu respon baliknya. Tugas daripada istri apakah sudah dikerjakan oleh gereja Tuhan kepada suami, yaitu Yesus itu atau belum. Wahyu 19 ayat 7-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, ada hari perkawinan anak domba, pengantinnya telah siap sedia. Jadi yang nggak siap sedia nggak jadi pengantin. Ya, nggak jadi pengantin. Ya, nah kita sekarang punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin Kristus. Amin. Nah, untuk penutup, saudara, gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus selain memiliki 3 ciri, yaitu ada kasih, ya, punya power, punya otoritas sampai ke alam maut, dan punya misi untuk mengabarkan Injil itu, ya. Nah, gereja yang dibangun Tuhan Yesus itu karena ada di bumi, sifatnya ya, umum, ya, sehingga disebut gereja yang ya. Apa itu gereja yang Dalam pengakuan imam rasuli, ya, atau sering kita sebut kredo, ada pengakuan akan adanya gereja yang atau gereja yang umum, yakni pengakuan sebagai anggota dari tubuh Kristus di seluruh dunia. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari gereja Tuhan Yesus yang tersebut. Amin. Nah, saudara, ada nggak di sini yang backgroundnya mungkin Protestan, ya, atau Katolik, mungkin dia tahu nih tentang iman rasuli. Tapi kalau sudah lahir langsung karismatik, kayaknya nggak ngerti iman rasuli itu apa. Nah, saudara ya, ini iman rasuli itu begini, nih ya, saya tulis di sini, ya, supaya Anda tahu.
Apa sih iman rasuli? Dalam iman rasuli itu, ya, ada butir-butirnya seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Nah, itu kalau di kalangan orang Protestan, ya, sering diucapkan. Kadang-kadang sebelum acara itu, ya. Nah, mari saudara kita mengangkat bersama-sama, ya, untuk mengucapkan iman rasuli. Sampai mereka tuh hafal. Sampai mereka hafal. Saya pernah masuk ke Ikumene. Nah, di Ikumene itu ini ada juga, ya. Salah itu untuk membaca itu. Ya, mereka hafal semua itu, panjang gitu, ya. Nah, saya akhirnya ikut membaca saja. Ya, membaca saja, ya. Lah saudara, jadi gereja Tuhan Yesus itu adalah gereja yang umum, ya. Am. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan itu mereka saja, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Oleh pemberitaan mereka supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, akan mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya, jadi yang dilihat nih. Jadi dampaknya disebarkan sampai semua orang tahu, ya, supaya dunia tahu, ya, Engkau di dalam aku, mereka milikku, gitu ya. Jadi gereja Tuhan Yesus bukan gereja yang eksklusif, ya. Nah, jadi gereja Tuhan Yesus ini adalah gereja yang harus muncul, ya, harus ada di masyarakat, ya, menjadi berkat. Makanya Tuhan bilang kamulah terang, kamulah garam, betul? Nah, kalau Anda garamin laut, nggak ada gunanya, betul? Nah, jangan hanya heboh di dalam, tapi Anda juga harus punya pengaruh dampak yang baik di luar juga, sebagai gereja Tuhan Yesus yang sifatnya amin, umum itu loh. Jadi bisa dikonsumsi oleh orang-orang sekitar kita. Ya. Nah, kita nggak bicara agamanya, bukan. Ya, tapi kita lihat satu konektivitas antara jemaat dengan Kristus. Nah, ini yang paling penting. Sehingga orang bisa mengenal Kristus melalui hidup kita tanpa harus ada label agama sedikit pun. Amin. Hidup Yesus itu harus dirasakan oleh sekitar kita ini. 1 Korintus 12 ayat 13. Ya. Nah, ini ayat kesukaannya Pak Among. Ya. Ayat terakhir namanya. Ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Nah, kita satu tubuh, nggak peduli Anda dari suku apa, ya lah, status sosial apapun juga, kita ini satu tubuh, ya, tubuh Kristus semuanya. Amin. Oke, Bapak Saudara, tentang gereja Tuhan Yesus sudah kita selesaikan dalam 2 sesi. Nanti besok libur karena kita ada fellowship
Ya. Nah, berikutnya nanti kita akan umumkan kapan kita akan masuk lagi. Pelajaran kita akan lanjut materi yaitu tubuh Kristus dan otoritas gerejanya. Ya, ada nyambung tentang tubuh Kristus dan otoritas gereja itu sampai di mana. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.